Meng Li telah mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Silvers dan pergi ke arena roh agung lainnya. Lagi pula, tanpa pendapatan dari pertarungan roh, baik timnya atau dia sendiri, semua mengandalkan uang hadiah untuk gaya hidup mewah mereka, dan tidak mau menderita pembatasan. Jadi mereka tidak bergabung dengan kekuatan apapun. Namun, 1 jam yang lalu Meng Li tiba-tiba menerima kabar dari Great Spirit Arena. Tanpa diduga ada tim yang ingin menantang mereka. Dan lebih jauh lagi, itu adalah tantangan yang melampaui level. Berita ini membuat Meng Li sangat gembira. Tidak peduli bahwa dia bukan orang yang berhati-hati. Bahkan seorang guru roh yang berhati-hati sama sekali tidak akan percaya tim level ke-30 mampu mengalahkan tim level 40. Jika bukan karena Spirit Fighter Spirit Masters tidak diizinkan untuk bertaruh pada pertandingan mereka sendiri, dia pasti akan bertaruh besar pada timnya. Meng Li telah mengumpulkan semua anggota di sisinya, secepat mungkin bergegas ke arena roh agung, datang untuk mengumpulkan pendapatan untuk pertarungan pertama mereka dalam setengah bulan. Selain pemasukan, masih ada ventilasi. Membunuh orang. Terutama membunuh Spirit Masters, baginya dan anjing gila seperti anggota tim ini, dengan sendirinya merupakan semacam pelepasan beban dan kesenangan. Kalau bukan karena mereka selalu tinggal di dalam area pengaruh arena roh agung, mungkin mereka sudah akan dibunuh oleh para guru roh yang lebih kuat beberapa kali. Moto Meng Li adalah, tumbuh melalui pembantaian. Tahun ini dia berusia 30 tahun, dia bahkan telah memikirkan gelar judul Douluo berikutnya, Vien. Tentu saja, dia juga mengenal dirinya sendiri dengan cukup baik untuk menyadari bahwa menjadi judul Douluo dalam hidup ini praktis tidak mungkin. Hanya jika dia memiliki keberuntungan khusus, seperti mungkin mendapatkan tulang roh yang sangat baik atau cincin roh 10.000 tahun untuk mengubah fisiknya. Silver's Great Spirit Arena, Central Main Spirit Arena. Hari ini sangat ramai. Meskipun berita baru saja menyebar beberapa jam yang lalu, pertarungan roh seperti tantangan yang melampaui level ini masih menarik minat banyak penonton level tinggi. Terutama ketika target dari tantangan yang melampaui level ini adalah tim iblis yang terkenal dengan kebiadabannya. Area taruhan khusus Great Spirit Arena sudah terbuka, tingkat kekuatan roh kedua belah pihak terlihat jelas dalam sekejap, jadi kemungkinannya juga memiliki perbedaan yang ekstrim. Tim iblis hanya 1 lawan 1, sementara tim Shrek Seven Devils mencapai 1 hingga 10. Tentu saja, Great Spirit Arena tidak akan menderita kerugian, tidak perlu membicarakan yang kalah, pemenang harus membayar biaya pemrosesan 10%. Ini juga alasan yang signifikan mengapa Great Spirit Arena terkadang mengadakan pertarungan roh yang luar biasa. Kompetisi. Semakin tinggi taruhannya, semakin tinggi potongannya. Ini sudah lama menjadi sumber utama pendapatan untuk arena roh agung manapun, bahkan lebih dari harga tiket. Segera peluang berubah, sebagai akibat dari terlalu banyak taruhan pada tim Vien, peluang bergeser sesuai, sisi tim Shrek Seven Devils sudah menawarkan 1 hingga 17, dan peluang terus meningkat. Di dua sisi taruhan, garis sebelum poin taruhan tim iblis dipenuhi dengan penonton yang khawatir mereka tidak dapat memasang taruhan mereka sebelum pertarungan roh dimulai. Tapi sisi Shrek Seven Devils benar-benar kosong. Selain beberapa petinggi spekulatif, praktis tidak ada yang memperhatikan. Pada saat ini, suara yang tiba-tiba muncul membangunkan anggota staf poin taruhan tim 7 setan Shrek dari rasa kantuk mereka. Saya ingin 30.000 koin roh emas, tim 7 setan Shrek. Kamu bilang apa? Berapa banyak? Anggota staf itu melompat, dengan tergesa-gesa bertanya lebih dekat. Flander mengerutkan kening, saya mengatakan 30.000 koin roh emas, kemenangan Shrek Seven Devils. Baik. Anggota staf menelan. Meskipun Silver's Great Spirit Arena adalah arena roh terbesar di Kerajaan Perak, taruhan setinggi 30.000 koin roh emas masih sangat langka. 30.000 koin emas Flander secara alami bukanlah miliknya, diantaranya masih milik Shrek Seven Devils, Grandmaster, serta simpanan rahasia beberapa guru lainnya. Para atasan di barisan tim iblis sudah tertawa terbahak-bahak, menatap Flander dengan tatapan seperti melihat orang idiot. Anda yakin? Anggota staf sekali lagi bertanya. Wajah Flander tetap tidak berubah, saya yakin, setor dengan kartu. Saat berbicara, dia mengeluarkan beberapa kartu transfer koin emas, menggunakannya untuk taruhannya. Saat ini dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersenyum. Dia tidak ingin peluang turun karena seseorang mengikuti teladannya. Tentu saja, ketakutannya sama sekali tidak beralasan. Pada saat ini siapa yang optimis dengan peluang Shrek Seven Devils? Great Spirit Arena memang memiliki banyak metode untuk menghasilkan uang. Tetapi ada satu hal yang diyakini semua orang, ketidakberpihakan dan keadilan mereka. Jika tidak, Great Spirit Arena S tidak akan memiliki banyak penonton dimanapun. Kesenjangan level pejuang roh benar-benar besar.
Di pihak Shrek Seven Devils, hanya ada 4 di atas peringkat ke-30. Selain 138 ranker, anggota tertinggi berikutnya hanya peringkat 33, dan bahkan Guru Roh peringkat 32. Sebaliknya, tim-tim iblis berada di atas para pejuang roh perak peringkat 40. Meski di level 40 peringkat mereka tidak dianggap terlalu tinggi, rata-rata peringkat mereka hanya 43. Ketika berhadapan dengan tim Shrek Seven Devils, keunggulan mereka sangat besar. Dengan rata-rata 1,5 lebih cincin roh, menambahkan keunggulan kekuatan roh dan metode pertempuran mengamuk tim Vien, siapa yang akan optimis tentang Shrek Seven Devils saat ini? Flander juga memanfaatkan celah Great Spirit Arena. Meskipun Spirit Master yang berpartisipasi tidak bisa bertaruh secara langsung, Great Spirit Arena tentu saja tidak akan melihat apakah dia mewakili Shrek Seven Devils. Ketika Flander bersiap untuk berbalik dan pergi, dia tiba-tiba melihat seorang pria berpenampilan seperti pedagang gemuk dengan cepat melangkah maju, tampaknya sangat gugup untuk membiarkan sesuatu lewat. Menyerahkan kartu transfer koin roh emas, terengah-engah dia berbicara kepada anggota staf, beri aku 10.000 koin roh emas di Shrek Seven Devils. Anggota staf berpikir bahwa kejadian aneh terjadi setiap tahun, tetapi tahun ini kejadian itu sangat umum. Pertarungan roh dengan hasil yang begitu jelas, tanpa diduga masih banyak orang yang datang untuk menyerahkan uang mereka. Belajar dari pelajarannya dengan Flander, dia tidak bertanya apa-apa lagi, tapi dengan cepat menangani prosedurnya. Kali ini giliran Flander yang bingung, menanyakan si gendut, temanku, bukankah kamu melakukan kesalahan? Perbedaan kekuatan roh dan cincin roh begitu besar antara Shrek Seven Devils dan lawan, dan Anda masih bertaruh pada mereka? Si gemuk menyeringai, menjaga suaranya tetap rendah. Kamu tidak tahu tentang ini. Saya seorang pedagang, melakukan bisnis antara Kerajaan Balak dan Kerajaan Perak. Belum lama ini saya berada di kota Suotuo Kerajaan Balak, tepat pada waktunya untuk melihat pertarungan semangat tim yang sangat luar biasa. Salah satu peran utamanya adalah Shrek Seven Devils. Mereka benar-benar tidak boleh diremehkan karena semangat mereka. Sobat, jika kau percaya padaku, ikuti petunjukku, kau benar-benar akan mendapatkan uang. Jadi seperti ini. Aku percaya padamu. Meskipun mulut Flander mengatakan ini, di dalam hati dia agak tertawa. Dia tidak menyangka akan menemukan penggemar monster kecil di Silvers. Namun, pendukung ini juga tampak agak terlalu cuek. Kalau bukan karena alasan khusus itu, bahkan jika roh monster kecil bahkan lebih luar biasa, bagaimana mereka masih bisa menang atas lawan yang levelnya lebih tinggi? Meskipun pihak ini menginvestasikan 40.000 koin roh emas dalam taruhan, peluangnya tidak menunjukkan kecenderungan turun, sebaliknya tren naik terus berlanjut. Jadi untuk menyamakan taruhan antara kedua sisi, Arena Roh Agung tidak punya pilihan selain menjatuhkan peluang tim iblis ke 0,7. Meskipun demikian, para atasan masih tidak melambat. Saat Flander dengan tenang dan santai berjalan kembali ke Arena Roh Agung, 7 setan Shrek telah melakukan persiapan mereka untuk pertarungan, dan saat poin taruhan di luar berhenti menerima taruhan. Seiring waktu berlalu, semangat tim terakhir Silver's Great Spirit Arena untuk memperebutkan hari, tantangan yang melampaui level, akan dimulai. Grandmaster seperti biasa mengantarkan Shrek Seven Devils ke pintu masuk tim Spirit Fighter Main Spirit Arena, akhirnya memperingatkan mereka lagi. Ingat, lawanmu kejam dan buas. Tidak perlu menahan. Gunakan cara tercepat untuk menyelesaikannya. Memahami? Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, segera tinggalkan ring, akui daripada menderita cedera apapun. Tang San mengangguk ke Grandmaster, berkata, Guru, jangan khawatir, kami tidak akan kalah. Dipandu oleh seorang anggota staf, kelompok itu berjalan ke ring arena roh utama dengan langkah besar. Karena saat ini mereka tidak diundang oleh arena roh agung, para pemimpin tim tidak dapat memasuki arena seperti terakhir kali di arena roh agung Suotuo untuk menunggu di pintu masuk. Grandmaster hanya bisa segera pergi, bertemu dengan kelompok Flander untuk menyaksikan pertarungan roh ini dari tribun. Alasan Grandmaster berani membiarkan Shrek Seven Devils mengeluarkan tantangan ini sepenuhnya didasarkan pada perhitungan yang cermat. Tang San tidak menyembunyikan senjata tersembunyinya dari Grandmaster, dan Grandmaster sudah lama menghitung berapa banyak ancaman yang dapat ditanggung oleh setiap senjata tersembunyinya terhadap berbagai Spirit Master yang berperingkat. Saat ini, mengenai pertarungan roh tim ini, Grandmaster percaya bahwa selama tidak ada keanehan yang ekstrim, itu tidak akan menjadi masalah. Terkadang, kekuatan tidak berarti kemenangan. Central Main Spirit Arena Silver's Great Spirit Arena tidak memiliki perbedaan besar dari Suotuo Great Spirit Arena, hanya skalanya yang sedikit lebih besar, tetapi gaya konstruksi sekitarnya tetap persis sama. Dari sini dapat dilihat itu sempurna. Persiapan untuk Great Spirit Arena. Mungkin itu karena lawan rakyat Tang San sangat buas, tapi saat penyiar menyatakan kedua belah pihak masuk,
dia sudah terbang di udara. Sayangnya, penyiar ini secara visual tidak semenarik Doudo yang cantik di suatu Great Spirit Arena, melainkan pemuda yang tampan. 7 iblis Shrek melirik lawan mereka. Meski pertempuran belum dimulai, semangat ganas lawan sudah menyerang mereka. 7 iblis Shrek tidak tahu berapa banyak anggota tim iblis, tetapi 7 orang di atas panggung jelas merupakan 7 terkuat mereka, juga 7 yang sebelumnya mereka terima informasinya. Kaptennya adalah Berserk Giant Spirit Master Meng Li, 6 lainnya juga semuanya Battle Spirit Masters. Tim ganas ini secara tak terduga seluruhnya terdiri dari sistem serangan kekuatan Spirit Masters. Ini juga merupakan alasan utama kekuatan serangan mereka yang menakjubkan. Sebagai tim sistem serangan kekuatan, keuntungan dan kerugian mereka sangat jelas, dan keuntungan mereka secara alami pada saat meletus dalam kekuatan serangan tirani yang tiada tara. Titik lemah mereka bahkan lebih sederhana, karena mereka tidak memiliki sistem pendukung Spirit Masters, sistem serangan ketangkasan Spirit Master atau sistem kontrol Spirit Masters. Kemampuan mereka untuk pertempuran berkelanjutan sangat kurang. 7 anggota tim iblis semuanya tampak seperti laki-laki sekitar 30 atau lebih, masing-masing dan semua orang bertubuh tinggi dan kokoh, cahaya haus darah di mata mereka. Sambil berjalan menuju pusat panggung pertarungan roh, mereka mengepalkan tinju mereka, tulang membuat popping suara yang menyebabkan gigi orang sakit. Setidaknya dengan cara yang mengesankan, tim ini sebelum mereka dapat dikatakan sebagai Shrek Seven Devils terkuat yang pernah bertemu, ke-7 anggota tim iblis semuanya memiliki atmosfer haus darah, sama sekali tidak sebanding dengan tim Kaisar. Ini adalah atmosfer yang muncul dari pembantaian terus-menerus. Lebih jauh melihat cahaya haus darah di mata mereka, sepertinya seseorang bahkan bisa mencium bau darah dari tubuh mereka. Karena komposisi khusus, formasi tim Vien juga sangat berbeda dari tim lain. Ke-7 berbaris berturut-turut, berdesak-desakan. Pada panggilan persiapan penyiar, mereka secara bersamaan melepaskan semangat mereka. Sebagai hasil dari semuanya adalah sistem serangan kekuatan Spirit Masters, 7 tubuh buas roh binatang ini secara praktis membengkak saat mereka melepaskan roh mereka. Untuk sesaat seolah-olah perut besar berdarah muncul di atas mereka, mampu menelan segalanya. Tim iblis mampu menekan begitu banyak master roh, bagaimana reputasi tak terkendali mereka bisa dibuat-buat? Mungkin itu karena mereka merasakan atmosfer buas yang dilepaskan oleh tim iblis. Para penonton yang tersembunyi di ruang tunggu VIP mulai bersorak, ditransmisikan oleh amplifier ke arena. Hancurkan mereka sampai berkeping-keping. Bunuh mereka. Panggilan yang tak terhitung jumlahnya membuat api buas tim Vien membakar lebih kuat. Dalam suasana yang antusias, yang tidak disadari oleh penonton adalah bagaimana Shrek Seven Devils, dengan alokasi penuh tipe Spirit Master, mengambil formasi yang sangat aneh, persis sama dengan tim iblis lawan, satu baris, dan secara bersamaan melepaskan semangat mereka. Oscar bertanya pada Dai Mubai dengan suara rendah, "Bos Dai, jika mereka benar-benar mendesak kita, tidak bisakah kamu memblokir mereka dengan bantuan kemampuan roh rongrong?" Dai Mubai tanpa ragu menjawab, "Saya tidak bisa." Kepalamu, bukankah kamu percaya pada harta karun San kecil?" bentak Xiao Wu. Oscar menyeringai, "Bukannya saya tidak percaya, ini hanya untuk keadaan darurat. Menurutku, pemuda hebat, tampan dan anggun, terhormat dan kasual, pohon giok menghadap angin." "Baiklah, semuanya bersiap." Suara tepat waktu Tangsan menyela Oscar, Shrek Seven Devils menjentikan pergelangan tangan mereka secara bersamaan. Masing-masing mengeluarkan kira-kira satu ci panjangnya, tampak seperti kotak hitam biasa-biasa saja dari alat roh mereka atau mungkin di dalam dada mereka, mengarahkan ujung kotak hitam ke arah lawan mereka. Mungkin itu karena dosa tim iblis memang bagi banyak orang. Panggilan dari seluruh penjuru membuat sifat jahat mereka semakin besar. Masing-masing dan semua orang menghadap ke atas dan menggeram, memukuli dada mereka, memamerkan cincin roh mereka kepada penonton. Pada dasarnya tanpa memperhatikan gerakan kecil dari Shrek Seven Devils. The Great Spirit Arena tidak melarang penggunaan senjata. Hanya secara umum, senjata hanyalah gangguan bagi Spirit Masters, dan sangat sedikit yang menggunakannya. Grandmaster dan kelompok Flander semua dengan penuh perhatian menatap keluar dari dalam ruang VIP. Jiwa Flander adalah burung hantu, dan meskipun dia memakai kacamata, penglihatannya sebenarnya adalah yang terbaik di antara mereka, dan gerakan kecil dari kelompok Tangsan mengeluarkan busur Dewa Zhuge tertangkap di matanya. Flander masih agak cemas tentang pertarungan roh ini, dan mau tidak mau bertanya kepada Grandmaster di sisinya, "Xiao Gang, apakah senjata tersembunyi milik Tangsan itu benar-benar mampu untuk menjatuhkan Spirit Master level 40 ini?" Itu semua adalah sistem serangan kekuatan. Kemampuan pertahanan mereka di antara sistem Master Roh adalah yang kedua setelah sistem pertahanan. Apakah kemampuan roh mereka masih tidak dapat memblokir senjata tersembunyi Tangsan?
Grandmaster dengan tenang berkata, mereka bisa memblokir. Apa itu tadi? Flander segera menatap dengan mata terbelalak, menatap Grandmaster. Untuk ketenangannya dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi panik. Grandmaster berkata, Tang San juga memberi saya Godly Zhuge Crossbow untuk perlindungan saya, dan saya dengan hati-hati meneliti daya tembaknya. Secara umum, meskipun dua jenis kemampuan roh pertama Spirit Master dalam sistem serangan kekuatan bersifat defensif, mereka pasti tidak dapat memblokir serangannya. Tapi selama itu kemampuan roh ketiga atau lebih tinggi, mereka bisa menetralkannya. Jika itu kemampuan roh keempat, itu bahkan bukan pertanyaan. Kamu masih membiarkan mereka bertarung? Jangan bilang kamu mengirim mereka ke kematian mereka. Flander jelas terlalu keras. Bersama dengan amarahnya, kekuatan rohnya bekerja secara otomatis, dan seluruh ruangan bergetar di bawah suaranya. Grandmaster memandang Flander, tidak sedikit pun tersentuh. Masih menggunakan suaranya yang biasa. Bagaimana jika mereka bisa memblokir? Itu tidak mempengaruhi kemenangan grup Tang San. Awalnya saya masih berpikir mereka mungkin harus menggunakan semua senjata tersembunyi mereka untuk menang. Tetapi melihatnya sekarang, tampaknya itu tidak perlu. Tang San berbicara kepadaku tentang itu, senjata tersembunyi adalah senjata tersembunyi. Kata kuncinya adalah tersembunyi. Anda pikir lawan bisa tahu seberapa kuat senjata tersembunyi di tangan mereka? Jika itu adalah Anda, menghadapi lawan yang kekuatannya jelas lebih rendah dari Anda, apakah Anda dari awal akan menggunakan kemampuan roh ketiga atau keempat yang membutuhkan konsumsi kekuatan roh dalam jumlah besar? Tentu saja, cara bertarung ini tidak dapat digunakan kembali, tetapi jangan lupa bahwa ini juga pertama kalinya senjata tersembunyi Tang San muncul di arena roh agung. Dengan hanya menggunakan kemampuan roh pertama atau mungkin kedua, untuk tubuh dengan kekuatan roh di bawah peringkat ke-50, pada dasarnya tidak mungkin untuk melawan busur Dewa Zhuge mereka. Bahkan jika itu melebihi peringkat ke-50, berbicara secara umum, mungkin mereka masih akan menderita. Menurutmu apakah Manfacet Demon Spider begitu mudah dibunuh? Mendengarkan Grandmaster, suasana hati Flander berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi hatinya masih khawatir. Pada saat ini, di dalam hatinya, uang yang dia pertaruhkan tidaklah penting. Satu-satunya keinginannya adalah agar 7 setan Shrek tidak menderita kerugian apapun. Anak-anak ini bisa disebut kesayangannya, tidak berbeda dengan anak-anaknya sendiri. Saat itu, penyiar yang sudah terbang berteriak dengan keras, pertarungan semangat tim 7 setan Shrek, tantangan yang melampaui level versus tim iblis, dimulai. Praktis saat suku kata terakhir keluar dari mulut penyiar, di kedua sisi satu orang juga berteriak dengan keras. Suara di sisi tim iblis secara alami adalah sang kapten, guru jiwa beruang raksasa yang mengamuk Meng Li, berteriak, sobek-sobek. Di Shrek Seven Devils, yang berteriak dengan keras adalah Tang San. Jauh lebih ringkas, dia hanya meneriakkan satu kata, longgar. Kota hitam yang telah lama diangkat tidak memantulkan cahaya apapun bahkan di bawah iluminasi yang cemerlang dari arena roh agung. Saat tim iblis menyerang, semua anggota tim sudah meluncurkan kemampuan roh pertama mereka. Menyerbu seperti serigala dan harimau. Suara dengan beban guntur itu seperti 10.000 kuda yang sedang mengisi. Pada saat ini, semua anggota tim iblis mendengar suara aneh, seperti benturan logam, selanjutnya disertai dengan suara mendengung, seolah menusuk sarang lebah. Berdengung, 7 Dewa Zhuge Crossbow secara bersamaan mengeluarkan apa yang bisa disebut geraman mereka. Setiap Godly Zhuge Crossbow telah dipersenjatai sebelum pertarungan roh ini. Secara keseluruhan 112 baut panah menembus udara, awan besar anak panah seperti tawon yang menari. Anggota tim iblis semuanya adalah Spirit Master di peringkat 40. Mereka secara alami dapat melihat bayangan yang datang itu, tetapi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa itu bukanlah kemampuan roh? Dengan strategi anjing gila, betapapun kuatnya serangan musuh, semua akan menyerang seolah-olah nyawa mereka bergantung padanya. Hari ini tim Vian masih seperti ini. Mereka pada dasarnya tidak putus sama sekali karena serangan lawan, melainkan meningkatkan kecepatan pengisian mereka bahkan lebih, mengangkat tangan mereka untuk menjaga bagian vital kepala dan dada mereka, secara tidak fleksibel melesat ke depan untuk pertempuran jarak dekat di mana mereka selalu paling sering terampil. Pupu. Bersamaan dengan serangkaian suara aneh, seolah-olah para penonton yang berteriak-teriak marah secara bersamaan dipotong lehernya. Pada saat itu tidak ada suara yang terdengar. Dalam keheningan yang mengerikan itu, gumpalan kabut darah mekar seperti kembang api di arena roh utama. Anggota tim iblis masih melesat ke depan beberapa meter dengan momentum yang kuat, dan dalam sekejap, sudah terlambat bagi mereka untuk bereaksi. Kenapa tiba-tiba dingin?
Meng Li agak bingung. Tubuhnya sepertinya tidak mendengarkan perintahnya. Ini adalah pikiran terakhirnya di dunia ini. Ding 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 ding. Retakan terkonsentrasi muncul di belakang tim iblis. Di dinding arena roh utama, baut panah hitam pekat berkumpul bersama dipaku ke dinding. Langkah anggota tim iblis juga akhirnya terhenti. Ledakan kabut darah itu persis dari tubuh mereka. Bukan hanya penonton yang terpana, bahkan Shrek Seven Devil sendiri pun tak bernyawa. Meskipun menaruh semua harapan mereka pada Godly Zhuge Crossbow, saat momen ini benar-benar tiba, mereka juga berdiri di sana dengan lesu. Satu-satunya yang mengantisipasi pemandangan di depan mereka adalah Tang San, tetapi saat ini bahkan dia tidak bisa menghentikan sedikit kedutan di sudut matanya. Mata Meng Li, awalnya dengan kilatan yang tidak menyenangkan, menatap ke depan dengan sangat kaku. Kekejaman di mata itu sudah menjadi keheranan dan keputusasaan, tubuh yang tinggi dan kokoh seperti gunung yang runtuh atau pilar yang jatuh roboh di tanah. 7 anggota tim iblis, secara praktis pada saat yang sama dibawa ke tanah oleh momentum mereka. Darah mengalir keluar dari tubuh yang seperti saringan setelah disambar oleh Zhuge Crossbow yang saleh. Darah mengalir seperti cacing tanah merah panjang, dengan cepat menyebar ke seluruh arena pertarungan roh. Dalam sekejap mata, itu sudah mewarnai bagian tengah arena roh utama menjadi merah. Bunuh instan. Tanpa diduga itu adalah pembunuhan instan. Tim iblis tingkat 40 yang lebih kuat secara tak terduga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Saat ini, pikiran hampir semua penonton kosong. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Meski begitu, hanya sedikit orang yang melihat bagaimana Shrek Seven Devils melakukannya. Pertarungan semangat tim yang singkat, dalam semua sejarah arena roh agung itu adalah salah satu dari jenisnya. Tapi meski pertarungan roh ini singkat, dampak yang ditinggalkannya pada penonton tidak kalah dari pertarungan roh yang brilian. Di ruang VIP, Flander sudah menatap dengan mata terbelalak karena terkejut. Grandmaster perlahan menutup matanya, dengan tenang berkata, "Ayo pergi, sekaranglah saat mereka paling membutuhkan kita." Mengatakan ini, dia yang pertama pergi. Jelas, semua yang terjadi sudah lama ada dalam perhitungannya. Selain Tang San, Zhu Zuqing adalah yang pertama dari 7 setan Shrek yang bangun dan, praktis tanpa jeda, berbalik dan berlari menuju pintu masuk arena pertarungan roh, satu tangan menekan kuat ke mulutnya. Yang kedua habis adalah Ning Rongrong, diikuti oleh Oscar dan Ma Hongjun. Hanya Dai Mubai, Tang San dan Xiao Wu yang masih tersisa di arena pertarungan roh. Aku akan pergi ke Zuqing. Suara Dai Mubai terdengar agak aneh. Tang San mengangguk sekali, dan Dai Mubai segera berbalik dan pergi. Menatap untuk waktu yang lama penyiar yang sudah tak bernyawa melayang di udara, Tang San sebanyak mungkin merendahkan suaranya, "Bisakah kamu mengumumkan hasil pertarungan roh ini?" Penyiar terbangun seolah-olah dari mimpi. Dia menemukan bahwa celananya pada suatu saat menjadi basah, tanpa diduga dia telah mengompol. Suara awalnya nyaring menjadi serak, "Tim, pertarungan semangat tim, Shrek Seven Devils, versus tim iblis." Tim iblis dieliminasi. Level tim Shrek Seven Devils yang melampaui tantangan berhasil. Dengan jawaban yang memuaskan, Tang San dengan wajah tanpa ekspresi meraih tangan Xiao Wu, lalu berjalan menuju pintu masuk ring pertarungan roh. Penonton terbangun karena deklarasi penyiar. Dalam sekejap, seluruh arena roh utama mendidih. Setiap jenis panggilan yang meragukan, panggilan mengagumi dan panggilan ketakutan naik dan turun berturut-turut. Tapi ini sudah tidak ada hubungannya dengan Shrek Seven Devils. Bagi mereka, pertarungan roh ini sudah berakhir. Saat Tang San membawa Xiao Wu kembali ke belakang panggung, dia menemukan bahwa selain Dai Mubai, 4 lainnya terus-menerus muntah. Xiao Wu di sebelah Tang San gemetar sekali, lalu tiba-tiba melepas topengnya, bergabung dengan keempatnya. Satu-satunya yang bertahan dengan kemauan terkuat adalah Tang San dan Dai Mubai. Meskipun demikian, Tang San masih melihat bahwa kulit Dai Mubai pucat, pikirannya jelas agak tidak sehat. Tang San masih sedikit lebih baik. Bagaimanapun, dia adalah orang dari 2 kehidupan, dengan kemauan teguh selama 40 tahun di 2 dunia. Selain dia, yang tertua dari semua orang adalah Dai Mubai yang berusia 15 tahun. Dai Mubai memang kuat, gayanya kuat, tapi bagaimanapun dia adalah orang biasa. Ini masih pertama kalinya dia membunuh seseorang. Seketika membunuh 7 lawan, adegan darah muncrat dengan liar, bola mata musuh yang menonjol, dan ekspresi terdistorsi mereka di pintu kematian, tanpa kecuali meninggalkan merek yang mendalam di hati masing-masing Shrek Seven Devils. Perasaan seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan masalah lain. Tang San.
Kami membunuh orang. Iya? Dai Mubai merasa agak sulit untuk berbicara. Tang San mengangguk, iya. Kami membunuh orang. Guru berkata, mereka semua kejam dan buas. Kematian mereka tidak pantas dikasihani. Ning Rongrong mengangkat kepalanya dengan wajah pucat, dengan susah payah mengatakan, tapi itu masih 7 orang yang hidup, sebelum mereka masih dipenuhi keganasan, saat berikutnya mereka sudah menjadi mayat. Aku, Waa, kami membunuh orang, benar-benar membunuh orang. Oscar berbicara sambil terengah-engah saat dia menahan perutnya. Sebagai seorang Spirit Master, membunuh adalah masalah yang kalian semua harus hadapi cepat atau lambat. Semuanya saat ini masih merupakan kesulitan yang harus kalian semua lewati. Karena Anda akan menghadapinya cepat atau lambat, maka, sedikit lebih awal lebih baik daripada Anda harus muntah di medan perang. Jika tidak, Anda akan berakhir sama dengan ke-7 orang di luar sana. Mayat. Grandmaster perlahan masuk, wajahnya sangat tenang, berbicara dengan suara tenang, agak tidak harmonis di telinga Shrek Seven Devils. Setiap guru jiwa tangguh yang sukses telah berjalan melalui darah musuh dan lawan. Anda belum pernah membunuh sebelumnya? Jika belum, lalu dari mana cincin roh Anda berasal? Binatang roh sama-sama makhluk hidup. Dari sudut pandang kehidupan, tidak ada perbedaan antara mereka dan manusia. Saat membunuh makhluk roh, mengapa kamu tidak merasa seperti ini? Krisis sebelum Anda bukanlah sesuatu yang orang lain dapat bantu Anda lewati, Anda semua hanya dapat mengandalkan kemauan Anda sendiri. Jika Anda merasa mual kemudian muntah itu normal, tentu saja tidak apa-apa. Namun, jika Anda tidak ingin menjadi pusat perhatian, maka singkirkan topeng itu di tangan Anda dan ikuti saya pergi dari sini dulu. Ketika 7 setan Shrek kembali ke hotel, bahkan Tang San merasa sangat lelah, bahkan lebih lelah daripada dalam pelatihan iblis mereka. Ini bukan fisik, melainkan cobaan jiwa. Itu juga pertama kalinya Tang San membunuh orang. Dan meskipun kemauannya stabil, ekspresi sekarat Meng Li masih melekat di benaknya untuk waktu yang sangat lama. Sama seperti apa yang dikatakan Ning Rongrong, meskipun dia tahu dengan jelas lawan telah memilih jalan kematian, mereka masih orang-orang yang hidup. Grandmaster dan Flander berkumpul dengan para guru di kamar mereka. Flander sangat bersemangat sekarang, ketika pasar akhirnya menutup peluangnya mencapai 1 hingga 20, menghasilkan untung besar bagi setiap orang. Uang sudah diterima. Pada saat itu, termasuk arena roh agung, setidaknya 6 atau 7 kekuatan berpengaruh telah mengeluarkan undangan untuk 7 setan Shrek, tetapi dia telah menolak mereka semua. Kepada master roh lainnya yang berpartisipasi dalam pertarungan roh, kematian tim iblis adalah untuk kepuasan semua orang. Banyak orang bahkan berpikir bahwa ini semua adalah jebakan yang secara khusus diarahkan pada tim iblis oleh beberapa tim yang anggotanya telah dibunuh oleh mereka berkumpul untuk merancang metode balas dendam ini. Meskipun Godly Zhuge Crossbow sangat kuat, titik lemahnya juga sangat jelas dan telah dilihat oleh sejumlah orang yang jeli. Seperti yang dikatakan Grandmaster, Godly Zhuge Crossbow dapat menembus pertahanan kemampuan roh kedua, tetapi untuk kemampuan roh ketiga atau lebih tinggi, itu tidak berpengaruh pada kemampuan roh berorientasi pertahanan. Selain itu, panah Zhuge yang saleh hanya efektif dalam jarak tertentu. Lebih dari 50 meter, kekuatan serangannya akan turun secara dramatis. Pada titik ini jauh dari bisa dibandingkan dengan busur dan anak panah. Keuntungan terbesar Godly Zhuge Crossbow adalah kejutan. Setelah keuntungan ini hilang, maka itu hanya semacam senjata yang relatif kuat, itu saja. Grandmaster, apakah kamu sebelumnya sudah merencanakan agar tim iblis itu mati? Kalau tidak, kenapa kamu memilih lawan yang sangat bau? Saat Zhao Wuji selesai berbagi jarahan dengan Flander, dia bertanya kepada Grandmaster. Grandmaster mengangguk. Ya, ini adalah jenis ujian lain bagi mereka, atau mungkin penempaan. Izinkan saya bertanya, siapa di antara Anda yang belum membunuh orang? Aku berani bertaruh setiap guru roh di peringkat ke-50 memiliki darah manusia di tangan mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, karena itu harus dialami cepat atau lambat, menempatkan mereka saat kita berada di sisi mereka hanyalah perbuatan baik terhadap mereka. Setidaknya ketika itu terjadi lagi mereka bisa agak siap secara mental. Zhao Wuji menghela nafas, tapi, pada akhirnya mereka masih sangat muda. Bukankah itu terlalu membuat mereka kesal? Grandmaster dengan tenang tersenyum, anak-anak ini semuanya cerdik. Mereka tidak akan membuang waktu untuk masalah yang tidak terpecahkan. Flander, jika Anda sudah selesai menghitung koin, Anda bisa menghiburnya. Aku telah menyelesaikan pekerjaanku sebagai penjahat, aku akan membiarkanmu menjadi orang baik. Flander menyeringai, berkata, di hati anak-anak, saya adalah sosok yang positif,
Tentu saja saya yang terbaik sebagai pria yang baik ini. Wuji, jangan khawatir, aku mendukung tindakan Xiao Gang. Awalnya, ketika saya pertama kali membunuh seorang pria, saya juga pingsan karena muntah. Memikirkan kembali sekarang, itu masih agak konyol. Ini adalah pengalaman hidup yang diperlukan, membiarkan mereka mengalaminya sedikit lebih awal tidak masalah. Saya akan mengobrol dengan mereka. Bagi Shrek Seven Devils, ini adalah malam tanpa tidur. Keesokan paginya, sebelum langit cerah, sekelompok orang diam-diam telah meninggalkan kota Silvers, melanjutkan menuju tujuan mereka, berangkat ke ibu kota kerajaan Do Empire. Kulit 7 setan Shrek masih agak pucat. Khusus untuk Ju King dan Ning Rongrong yang muntah paling hebat, suatu malam jelas tidak cukup bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Tapi setelah pembicaraan Flander, mereka juga dengan sedikit kesulitan menerima fakta. Ide utama argumen Flander sangat sederhana. Membunuh orang jahat, setara dengan menyelamatkan banyak orang baik. Jika orang jahat tidak mati, dia hanya akan membunuh lebih banyak orang. Itu bukan pembunuhan, itu menyelamatkan nyawa. Setelah menyerap pemikiran semacam ini, memang membuat Shrek Seven Devils lebih mudah menerima sebagian rasa sakit di hati mereka. Tapi benar-benar terbiasa dengan perasaan membunuh semacam ini tidaklah mudah. Itu masih membutuhkan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya.